Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan malam ini Khilafah Indonesia Channel bisa bertatap muka dengan Pak Kiai Mustafa bin Abdullah bin Nuh atau Pak Kiai Toto. Beliau adalah seorang ulama di Kota Bogor dan menjadi saksi sejarah tentang tumbuh berkembangnya Hizbut Tahrir Indonesia. Jadi dalam kesempatan ini kami ingin meminta penjelasan, klarifikasi tentang bagaimana sebenarnya sejarah awal munculnya Hizbut Tahrir di Indonesia ini sehubungan dengan berkembangnya narasi-narasi yang menurut kami sebenarnya tidak sesuai dengan fakta-fakta yang kami dapatkan gitu. Dan ini tentu saja tidak baik bagi edukasi masyarakat tentang sejarah awal mula Hizbut Tahrir di Indonesia. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Alhamdulillah bisa ketemu ya, bisa ketemu silaturahmi ke Pak Kiai Toto. Mudah-mudahan pertemuan ini mendapat rahmat barokah dari Allah SWT. Amin. Sebagaimana yang telah saya sampaikan di pembukaan tadi Pak Kiai Toto, jadi di masyarakat itu terjadi simpang siur tentang sejarah awal mula Hizbut Tahrir di Indonesia. Karena sudah mafhum di tengah masyarakat bahwa di tempatnya Pak Kiai Toto ini, Ustaz Al-Ghazali ini awal mula adanya seorang aktivis Hizbut Tahrir yang kemudian berkembang seperti sekarang. Mungkin Pak Toto bisa menjelaskan sebagai saksi sejarah bagaimana sebenarnya fakta realitas sebenarnya awal mula berkembangnya Hizbut Tahrir di Indonesia. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan ini. Izinkan saya untuk menceritakan dari awal secara kronologis, yaitu sekitar tahun 1981-1982 ayah kami pergi ke Australia, ke Sydney, untuk menjenguk saudara kami di sana, kakak kami, yaitu Pak Hamid bin Abdullah bin Nuh, seorang arsitek yang sampai sekarang beliau alhamdulillah masih hidup, masih sehat. Nah, ketika di Sydney beliau bertemu dengan komunitas orang-orang Libanon di Sydney. Karena ayah kami ini sangat menguasai bahasa Arab dan mengerti tata krama bergaul dengan orang Arab, dengan cepat orang-orang Libanon itu jatuh cinta kepada ayah kami. Ayah kami diperebutkan, dijadikan piala bergirir, dijamu di sana kesana kemari, termasuk dijamu oleh keluarga Al-Baghdadi, yaitu ayah daripada Ustadz Abdurrahman bin Nasir kalau tidak saya Al-Baghdadi. Nah, ketika ayah kami pulang, Abdurrahman Al-Baghdadi yang masih muda ini kepincut ingin pergi ke Indonesia. Dengan senang hati ayah kami membawa Ustadz Abdurrahman ini, malah diangkat sebagai anak angkat beliau. Jadi otomatis saya juga merasa sebagai kakak angkat ya. Saya memandang beliau sebagai kakak angkat, dan hubungan kami alhamdulillah sampai sekarang masih tetap dilandasi atas mahabbah persaudaraan. Ya. Dalam perjalanannya ternyata Ustadz Abdurrahman Baghdadi ini adalah seorang syab Hizbut Tahrir. Ya, entah beliau mungkin tahzabnya di Libanon, entah di Australia, ya. Dan saya juga mengenal pemikiran Hizbut Tahrir sejak saya kuliah di Yordan, selain Ikhwanul Muslimin, Jamaah Tabligh dan gerakan-gerakan lainnya. Ya, sehingga saya dengan mudah bisa berkomunikasi dengan beliau. Dan malah saya bisa ikut membantu beliau dalam menelaah kitab-kitab
karangan dari Syekh Taqiyuddin Nabhani, yang sebagai ulama saya tetap menaruh hormat, ya, siapapun ulama bagi seorang santri, berseberangan apapun pendapatnya, tetap kita harus menghormati. Di sisi lain, Kiai Abdullah bin ini adalah seorang yang amat sangat supel sekali, amat sangat luas sekali bergaul dengan sesama muslimin. Siapapun kaum muslimin, apapun latar belakangnya, apapun madhabnya, apapun golongannya, apapun firqahnya, apapun harakahnya, kalau sudah bertemu dengan Kiai Abdullah bin Nuh, pasti akan merasa terayomi. Maka saya salut kepada Kiai As'ad Said Ali yang menjuluki beliau sebagai Abul Muslimin, ayahnya kaum muslimin. Karena siapapun merasa terayomi, apapun, ya. Belakangan saya meneliti, menganalisa, karena beliau ini kalau bicara dengan muslim dari manapun pasti menggunakan bahasa mereka, dalam tanda kutip, ya. Dengan orang Syiah menggunakan bahasanya orang Syiah, dengan orang Harokah menggunakan bahasa Harokah, dengan orang Jamaah menggunakan bahasa Jamaah, dengan Habaib menggunakan bahasa Sadat Habaib, ya, dan seterusnya. Sehingga siapapun merasa dekat dengan Kiai Abdullah bin Nuh, ya. Mungkin dari sini, ya, wallahu alam, ya, mungkin ini seuzon saya, orang-orang atau syabab Hizbut Tahrir itu kegeeran, ya. Kemudian mereka menyangka bahwa Kiai Abdullah bin Nuh ini adalah pembawa afkar Hizbut Tahrir, ya. Ini saya klarifikasikan, tidak demikian, ya. Karena Kiai Abdullah bin Nuh ini adalah seorang ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah bermadhab Syafi'i, ya. Kitabnya adalah salah satu mahakarya beliau adalah kitab Ana Muslim Sunni Syafi'i. Mohon dibawakan kitabnya, baik yang asli maupun terjemahannya, ya. Nah, kitab Ana Muslim Sunni Syafi'i ini boleh jadi merupakan magnum opus yang menjadi rujukan, ya. Ini kitab Ana Muslim Sunni Syafi'i yang sudah mengalami 2 kali percetakan di Kairo, dunia Arab. Jadi ini mungkin satu-satunya ulama Indonesia di abad 21 yang karyanya dicetak di dunia Arab. Bahkan sudah 2 kali cetakan ini di Maktabah Darus Saleh yang alamatnya di belakang Ruwag Al-Azhar, ya. Dan alhamdulillah belakangan sudah diterjemahkan oleh sekelompok kiai muda dari Sahifah Press menjadi Saya Muslim Sunni Syafi'i, ya. Nah, ini jelas menunjukkan bahwa beliau ini adalah ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah Sunni Syafi'i, ya. Kalau memang orang-orang anak-anak Hizbut Tahrir merasa dekat dengan Mama Abdullah bin Nuh, karena memang Mama Abdullah bin Nuh itu menyambut siapa saja yang datang ke rumah beliau dan merasa sebagai bagian dari beliau, ya. Tetapi saya menyayangkan kenapa diklaim Kiai Abdullah ini sebagai pembawa Hizbut Tahrir. Kalau memang syabab Hizbut Tahrir mengklaim bahwa Mama Abdullah bin Nuh sebagai pembawa atau sebagai zaim dari Hizbut Tahrir, mohon ini dijadikan kitab yang wajib bacaan, jadi bacaan wajib bagi syabab Hizbut Tahrir. Tapi nyatanya tidak. Itu yang saya sayangkan, ya. Tapi bahkan juga kita tetap bersaudara. Saya seperti yang saya singgung tadi, bahwa dengan hasil ijtihad dari ulama manapun saya tetap menghormati. Adapun kemudian saya mengadopsi atau mengikuti pendapat beliau, itu urusan nanti, ya. Sikap seorang santri adalah menghormati. Nah, khilafah dalam versi Hizbut Tahrir itu adalah salah satu model ijtihad kepemerintahan. Di sini di Indonesia, di Nusantara Raya ini, ulama juga mengembangkan model pemerintahan yang lain, model ijtihad kepemerintahan yang lain, yaitu yang disebut dengan NKRI. Dari sisi kekuatan sama di mata Allah, hasil ijtihad itu sama. Tapi apa boleh buat, hasil ijtihad ulama Nusantara ini sudah menjadi kesepakatan agung atau mitsaqan ghalidha yang sudah berusia lebih dari 74 tahun, ya.
tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Syekh Taqiyuddin Nabhani, silahkan Anda memperjuangkan hasil ijtihad dari Syekh Taqiyuddin ini, tetapi karena di sini sudah ada kesepakatan, maka amat sangat disayangkan kalau ini harus dipaksakan dan berarti melanggar kesepakatan. Dan doa di belakang saya ini, wa khulful wa'di wa adamul wafa'i bil ahdi, itu merupakan 2 dari 11 dosa besar yang ada dalam doa di belakang ini, yaitu melanggar perjanjian dan merusak komitmen kesepakatan. Ya, jadi mohon kepada Syabab Hizbut Tahrir untuk tidak lagi mengklaim bahwa Mama Abdullah bin adalah sebagai pendiri Hizbut Tahrir. Beliau mengayomi, beliau mencintai umat Islam apapun gerakannya. Tetapi ingat, beliau adalah seorang ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah bermadhab Syafi'i yang membuka diri kepada siapapun, termasuk dengan ulama Syiah sekalipun. Ya, tidak pernah beliau mencerca madhab, firqah atau harokah manapun dari umat Islam ini. Semoga Allah merahmati beliau. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Kiai Toto atas klarifikasinya. Jadi perlu saya pertegas pada para pemirsa bahwa sebenarnya Kiai Haji Abdullah bin Nuh ini orangnya mengayomi semua umat Islam. Jadi pada prinsipnya beliau itu menyayangi semua umat apapun golongannya. Dan perlu ditegaskan sebenarnya beliau itu tidak punya keinginan untuk dan tidak punya maksud untuk menyebarkan Hizbut Tahrir di Indonesia, dan juga dan pada di kitabnya juga tidak menunjukkan ada indikasi pemikirannya itu mirip Hizbut Tahrir. Jauh berbeda. Mungkin Pak Kiai Toto bisa dijelaskan bagaimana pandangan politik kenegaraan dari Pak Kiai Haji Abdullah bin Nuh. Ya, terima kasih. Kebetulan di tangan kami ini ada suatu buku yang berjudul 10 tahun Lubang Buaya Pemberontakan PKI yang diterbitkan oleh Islamic Research Institute 1976. Nah, Islamic Research Institute ini didirikan oleh kami. Ya. Saya masih ingat kantornya itu di Jalan Blora. Ya, yang bergabung dengan kantor majalah Pembina. Ya. Nah, di satu artikel yang berjudul ya, Ulama Pemerintahan dan Ketahanan Nasional halaman 96, ya, di sini mempertegas bagaimana prinsip ayah kami tentang kebangsaan, ya, tentang Indonesia, dan ini ditegaskan di paragraf terakhir sekali, dan ini boleh menjadikan suatu kesimpulan. Di sini boleh saya bacakan di sini ya. Jalan pertama yaitu kapitalis telah gagal. Sedangkan jalan kedua yaitu sosialis komunis sedang berhadapan dengan kegagalan juga. Sebab kedua-duanya materialistik ateistik. Akan tetapi yang akhir ini mungkin akan menimbulkan bencana sedunia, yaitu komunisme ya. Karena itulah dalam memantapkan ketahanan nasional, kita hendaklah menjejakkan kaki di atas jalan ketiga dengan bertekad menyelamatkan dunia dari kehancuran. Perkokohlah Pancasila, tebalkan keimanan kepada Allah SWT dan Rasulnya serta keluarga Rasulullah alaihissalam. Mudah-mudahan bangsa Indonesia akan selamat dunia akhirat. Jadi tulisan ini amat sangat mempertegas bagaimana Mama seperti umumnya para kiai di Indonesia Raya ini amat sangat mencintai NKRI, amat sangat menghormati Pancasila, menempatkan sebagai ideologi yang tadi disepakati oleh seluruh bangsa, ya, dan mereka sama-sama memandang ke depan Indonesia ini, insya Allah mereka berpengharapan akan menjadi leader, akan menjadi mercusuar dunia. Amin Allahumma. Terima kasih. Ya, jadi saya tangkap sedikit tadi bahwa sebenarnya Pak Kiai Haji Abdullah bin Nuh sudah paham akan kerusakan ideologi kapitalisme dan komunisme.
Cuman berbedanya dengan HTI, kalau HTI itu solusinya khilafah versi mereka, kalau Pak Kiai Haji Abdullah bin Nuh itu solusinya adalah memperkokoh Pancasila dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Jadi ini sudah sangat jelas perbedaan pemikiran antara Hizbut Tahrir dengan Pak Kiai Haji Abdullah bin Nuh tadi. Jadi saya pikir ini sudah sangat clear lah, sudah sangat clear perbedaan pemikirannya ini. Nah, tinggal terakhir ini bagaimana kira-kira pesan-pesan lah dari Pak Kiai Mustafa kepada sahabat-sahabat Hizbut Tahrir yang sekarang mungkin masih aktif, bagaimana seharusnya bertindak yang proporsional sebagai seorang muslim agar selamat di dunia dan akhirat. Ya, terima kasih. Jadi di dalam Islam itu bagaikan sebuah pohon, itu ada pokok, ada cabang. Dalam pokok atau yang disebut dengan usuluddin atau ma'lumun minad dini bid-darurah, sesuatu yang memang vital kita ketahui, umat Islam pasti sepakat. Tapi dalam cabang, dahan apalagi ranting harus dimaklum bahwa ikhtilaf merupakan suatu keniscayaan. Dan dari awal Islam itu memberi kebebasan, kemerdekaan berpikir bagi umat ini. Barangkali umat yang paling menikmati kemerdekaan berpikir adalah umat Islam. Bahkan saya berani mengatakan melampaui demokrasi. Buktinya apa? Telah lahir dalam sejarah Islam ini belasan firqah perbedaan pendapat dalam menyikapi furu'iyah ilmu tauhid. Berapa ratus madhab yang sudah lahir. Madhab adalah aliran dalam menyikapi perbedaan kecabangan ilmu fikih. Dan berapa ribu thariqah, belasan firqah, ratusan madhab, ribuan tarekat. Ini bukti bahwa Islam itu memberi atau menjamin umatnya untuk kemerdekaan berpendapat. Tapi harus melewati 3 syarat utama ya. Pertama, harus diwakili oleh ahlinya. Nggak boleh orang awam ikut-ikutan ngomong. Ya, sepak bola saja diwakili oleh ahli-ahlinya kok. Ya, musik diwakili oleh ahli-ahlinya. Otomotif dibagi oleh ahli-ahlinya, ya. Akhirnya melahirkan madhab-madhab yang luar biasa. Yang kedua, masing-masing dari ahli ijtihad yang bertarung di bursa opini ini tidak boleh merasa benar sendiri. Karena dalam dunia ijtihad semuanya dianggap benar, walaupun benarnya relatif. Ya. Hasil ijtihad Syekh Taqiyuddin Nabhani tentang sistem pemerintahan benar. Hasil ijtihad ulama Nusantara tentang sistem kepemerintahan itu NKRI benar. Ya, di belahan dunia muslim lainnya ada yang memilih republik, ada yang memilih kerajaan dan seterusnya, semuanya benar, tapi benarnya benar relatif. Ya. Dan karena di Indonesia ini sudah terjadi kesepakatan, maka jangan sampai kita melanggar kesepakatan ini. Nanti kita menjadi orang-orang khianat, ya. Itu yang kedua. Syarat yang ketiga apa? Jangan memaksakan pendapat Anda, wahai ahli-ahli ijtihad, kepada pihak lain. Sebagaimana hanya Anda diberi kebebasan berpendapat, maka umat pun diberi kebebasan untuk memilih mengadopsi pendapat Anda atau tidak. Ya, barangkali cukup demikian ya. Ya, terima kasih Pak Kiai Toto atas klarifikasinya, penjelasannya dan pesan-pesannya pada khususnya sahabat Hizbut Tahrir. Mudah-mudahan penjelasan dari Pak Toto ini mencerahkan mereka dan kira-kira jalan terakhir keluarnya bagaimana Pak Toto bagi para aktivis Hizbut Tahrir ini untuk bisa kembali ke jalan yang lurus lah, kalau Pak ada kutip ya, yang lurus. Apakah dengan tetap dengan cara politik seperti sekarang atau dengan cara tasawuf atau bagaimana tasawuf? Gimana Pak Toto? Ya, terima kasih. Kembali tadi apa yang saya singgung, mari kita saling menghormati perbedaan pendapat. Ya. Kami menghormati pendapat Syekh Taqiyuddin Nabhani, maka Syabab Hizib juga harus menghormati hasil-hasil ijtihad dari ulama kami, ulama Nusantara. Ya, terima kasih kepada para pemirsa Khilafah Indonesia Channel. Demikian tadi dialog kita dengan Pak Kiai Toto. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan, kemudian memberi pencerahan, dan semoga kita
mendapat hidayah dari Allah Ta'ala untuk kembali ke jalan yang benar. Terima kasih Pak Toto atas waktu dan kesempatannya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.